Mulai saja, Mbak. Baik. Baik, kita mulai saja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Melania Eva Ulaning Tias MPD selaku Ketua Program Pendidikan Matematika Universitas Mercubuana Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Nuryadi SPDS MPD selaku Ketua Komisi Tugas Akhir Prodi Pendidikan Matematika UMBY sekaligus pembicara pada acara kita di pagi hari ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen pendidikan matematika OMBY yang hadir pada acara hari ini, dan tak lupa kepada teman-teman mahasiswa dari OMBY yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita masih bisa bertemu secara virtual pada pagi hari ini dalam agenda bengkel skripsi series pertama yang mengusung tema kupas tuntas penulisan tugas akhir dan naskah publikasi Minggu 22 Agustus 2021. Sebelum acara kita mulai, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui bersama pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Program Studi Pendidikan Matematika UMBY, dilanjutkan dengan acara inti, sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup. Baiklah, mari kita mulai acara pada pagi hari ini dengan berdoa pembuka menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Semoga dengan bacaan doa pembuka tadi, acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar tanpa kendala apapun, termasuk kendala ini ya, sinyal maupun kuota begitu. Baik, kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Seharusnya ini adalah sambutan Kaprodi, tapi belum join di sini. Jadi kita langsung aja ke acara inti ya, biar nanti bisa langsung teman-teman memahaminya begitu. Jadi kita akan langsung menuju acara inti kita, yaitu pemaparan bengkel skripsi series pertama yang mengusung tema kupas tuntas penulisan tugas akhir dan naskah publikasi yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Komisi Tugas Akhir Prodi Pendidikan Matematika UMBY Bapak Nuryadi SPDS IMPD. Tapi sebelumnya, jika nanti selama beliau menyampaikan, kemudian teman-teman memiliki pertanyaan, bisa langsung diketik di kolom chat ya. Nanti bisa atau bisa nanti menunggu di sesi diskusi dan tanya jawab begitu. Pada sesi itu nanti teman-teman bisa langsung tanya dan open mic saja nggak apa-apa. Tapi kalau mau di chat dulu juga nggak apa-apa. Oke, baiklah. Langsung saja kepada Bapak Nuryadi SPD SIMPD, disilakan untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Monggo Pak. Matur nuwun Mbak Nafida. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Prodi Pendidikan Matematika, Ibu Melania Eva ya, belum join ya. Dan Mbak Nafida ini selaku dosen pendidikan matematika dan sekaligus kepala laboratorium multimedia dan bengkel matematika ya. Nah, ini selamat pagi menjelang siang semuanya. Nah, ini mayoritas sudah mau skripsi atau yang kemarin judulnya sudah lolos skripsi atau yang memang sudah yang baru semester awal ada. Mas Raffi ini semester berapa ya? Mau 5 ya Pak? 5 ya. Mau ke 5 ya. Apa ya, ini sebagai gambaran. Karena apa? Karena pedoman penulisan itu penting sebagai jalan kita. Misalkan kita mau menuju ke suatu tempat, nah kita itu kan sudah ada jalannya, sudah ada jalan yang pasti. Kalau kebiasaan kita itu belusukan lewat jalur alternatif, nah itu bukan jalan utama. Kalau dalam skripsi itu sudah jelas, sangat-sangat sudah jelas ditentukan peta atau arahnya atau mapnya
kita mau menuju suatu tempat itu sudah diarahkan oleh Google Map itu, kalau misalkan seperti itu, kita sudah ada petunjuknya, sudah ada rambu-rambunya. Nah, kalau belum menulis skripsi, baca dulu pedomannya, pahami dulu pedomannya. Nah, seperti itu. Itu adalah hal yang sangat-sangat penting teman-teman harus lakukan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kebanyakan dari teman-teman itu lebih condong ke menulis dulu, tetapi belum tahu jalannya, belum tahu template-nya, belum tahu gaya selingkungnya dalam segi penulisannya. Apakah itu kalau mengutip namanya itu di footnote, body note, atau innote ya, itu atau bagaimana. Nah, terus penulisannya apakah pakai halaman atau enggaknya. Nah, ini teman-teman harus pahami semuanya. Nah, tetapi kunci di dalam suatu karya itu adalah konsistensi, itu yang terpenting. Contoh simpel adalah ketika teman-teman itu dominasi mengatakan di situ adalah siswa, semuanya harus berbicara siswa. Tidak ada yang kata-kata peserta didik, kecuali ada catatan ya, kecuali kata-kata peserta didik itu diambil dari suatu kutipan. Nah, itu kalau kutipan harus mengikuti. Nah, itu adalah contoh simpel mengenai konsistensi. Nah, konsistensi yang lain adalah ketika teman-teman itu nanti membuat suatu tabel. Nah, apakah penamaan? Karena wajib nama suatu tabel itu harus berlabel, ya kan, harus bernama. Nah, itu ditaruh di atas tabel atau di bawah tabel, font size-nya berapa, apakah dia harus di bold atau tidak. Nah, itu bacalah pedoman-pedoman, karena pedoman itu sangat penting. Biar teman-teman ketika bimbingan itu tidak dua kali kerja membenahi hal-hal yang sangat-sangat kecil itu. Teman-teman dalam mengerjakan lebih fokus nanti ke atau konten dalam apa yang teman-teman tulis itu. Nah, di sini juga, nah kita saya cek ya, nah ini mengenai kita harus bisa mengupas tuntas penulisan tugas akhir dan naskah publikasi ya ini. Next, Mbak. Nah ini, teman-teman harus memahami tugas akhir atau skripsi. Kalau di dalam masyarakat juga mengatakan TA, atau kalau di TA itu biasanya familiar di D3 ya, atau sekolah vokasi. Nah ini ya, biasanya mengatakan TA, kalau kita lebih familiar di sarjana adalah skripsi. Nah, perlu dicatat bahwa kadangkala ada suatu program studi itu tidak memerlukan suatu skripsi untuk sebagai titik kelulusannya. Nah, itu ada. Nah, tetapi ketika memerlukan tingkat magister, nah itu kadangkala ada perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri, itu nanti tidak bisa mengikuti, tidak bisa masuk, karena dia belum punya kajian-kajian riset. Nah, seperti itu. Nah, sehingga skripsi ini saya katakan merupakan suatu karya mahasiswa. Nah, yang merupakan syarat sebagai salah satu pemenuhan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana. Nah, ini ya. Nah, tetapi apakah skripsi itu sebagai ending atau puncak dari suatu, harus ibaratnya klimaksnya kalau kita mengerjakan sesuatu itu, apakah harus skripsi itu di puncaknya. Nah, jadi ingat bahwa skripsi itu sebenarnya merupakan suatu mata kuliah yang diwajibkan, merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa. Nah, apakah skripsi itu boleh Pak diambil di semester 3? Nah, makanya skripsi ini kita desain itu didistribusikan itu di semester 8. Nah, karena apa? Karena teman-teman sebelum mengambil skripsi itu ada syaratnya. Ada syarat yang harus dilalui. Misalkan syaratnya adalah minimal SKS yang diambil adalah lebih dari 100, sudah mengambil metodologi penelitian. Nah, itu ya. Nah, terus nanti ke depan sudah mengambil mikro di PPL. Nah, ini sudah harus melalui serangkaian itu.
Karena apa? Karena teman-teman di situ adalah mengkaji suatu pembelajaran, mengevaluasi suatu pembelajaran, melakukan kajian riset. Kalau belum mengambil mata kuliah tersebut, toh nanti dalam penulisan suatu skripsi bagaimana? Nah itu ya. Nah di sini juga skripsi itu harus ditulis sebagai hasil kegiatan akademik yang nantinya adalah berupa penelitian ilmiah yang dapat berbentuk penelitian eksperimental, teoritis, analisis komputasi. Nah, penelitian pustaka atau library research, nah ini belum pernah ada. Satu yang ada itu adalah Mas Adi itu ya. Itu adalah penelitian pustaka. Itu satu-satunya mahasiswa PEMAT yang mengambil jenis penelitiannya pustaka gitu ya. Karena apa? Karena dalam penelitian pustaka itu teman-teman harus mempunyai satu buku induk yang menjadi dasar referensi. Dan buku-buku yang lain adalah sebagai pendukung atau penunjangnya. Nah ini, skripsi, nah ini kalau di persyaratan di dalam buku panduan akademik, nah ini mempunyai bobot 6 SKS. Ini cukup besar. Kenapa cukup besar? Karena teman-teman itu lebih banyak, apalagi ini ya, skripsi ini teman-teman lebih banyak mandirinya, luar biasa mandirinya. Dosen pembimbing itu hanya bersifat mendampingi, menyarankan, nah itu ya. Langsung ibaratnya kalau teman-teman mengarahkan juga, monitoring, sehingga bisa meyakinkan atau bisa nanti dikatakan teman-teman nanti sesuai jalurnya seperti itu. Next Mbak. Nah ini adalah petunjuk penyusunan. Nah nanti yang ada di pedoman penulisan skripsi. Nah nanti ini bisa diakses di web prodi ya Mbak Nafida ya. Itu ya Mbak Nafida ya. Betul Pak. Setelah acara itu baru diupload. Nah itu diupload, teman-teman monggo yang mau nulis silahkan, harus sesuai, terutama yang kemarin-kemarin judulnya sudah diterima. Langkah awal bacalah pedoman sesuai dengan jenis penelitian yang di ACC. Jenis penelitiannya apa? Oh jenis penelitiannya R&D ya, sesuaikan template-nya yang R&D yang seperti itu. Nah bagian awal tentu ada halaman sampul depan, ada halaman sampul samping ya. Jadi setelah itu ada, terus ada halaman judul. Nah perlu dicatat di situ juga ada ketentuan logo. Nah, standarisasi logo, ukurannya itu berapa, di situ juga ada. Itu hal simpel loh. Nah tetapi kemarin sampai skripsi, terutama yang bimbingan saya itu sudah melalui tahap riset. Nah ternyata dia kayaknya baru baca pedomannya itu ya. Nah sehingga dari sisi penulisan judul apa logonya itu ukurannya udah nggak sesuai. Itu ya. Nah kalau logo padahal kan ketentuannya 33 ya Mbak Nafida ya. Dibuat berapa Mbak? 33 kan? Nah yang tidak kalah menarik adalah pernyataan tidak plagiat. Nah ini penting. Kalau ketahuan plagiarisme, kali ini kan hanya pernyataan. Nah, besok sebagai syarat untuk mau ujian itu harus melampirkan bukti similaritasnya atau plagiatnya itu tidak lebih dari 25%. Nah itu menggunakan Turnitin yang kemarin alurnya adalah dikelola di tingkatan prodi, baru nanti disampaikan ke tingkatan pusat melalui LPPN. Nah itu untuk mengecek atau menggunakan software online yang gratis itu walaupun terbatas, ataupun diakses di luar juga boleh. Itu ada lampirannya, lampiran hasil plagiat itu bagaimananya itu ya. Ini tidak boleh, tidak hanya semacam pernyataan tidak plagiat. Nah ini ya, tetapi bisa dibuktikan dengan sistem. Nah sehingga nanti bisa memunculkan berapa tingkat plagiarismenya. Tapi hati-hati, plagiarisme itu tidak semata-mata hanya semuanya plagiat 50%. Nah kita teliti yang plagiat yang mana, jangan-jangan itu banyak kutipan.
Kalau daftar pusaka itu kan wajar ya, tetapi kita harus lepaskan, kita hitung selain itu, kita tani satu-satu. Jadi penentuan itu harus adil juga. Kita lebih fokus ke bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab 5. Kalau masa daftar pusaka, kita cek secara seperti itu, karena itu bagian dari apa yang sudah kita baca dan kita tulis referensinya di dalam daftar pustaka. Nah, di sini. Nah, di situ juga ada halaman pengesahan. Nah, ini penting ya. Pengesahan, hati-hati teman-teman, kalau pengesahan suatu skripsi itu berbeda dengan bahasanya adalah ketika kita mau seminar proposal. Nah, seminar proposal itu nanti harus ketika teman-teman mengambil mata kuliah seminar proposal, paling tidak harus pernah bimbingan ke dosen pembimbing dan sudah ada tanda tangan dosen pembimbing untuk ujian seminar proposal. Jadi seminar proposal itu lebih mengarah ke semi project. Jadi teman-teman tidak harus menunggu di akhir mau ujian akhir itu baru seminar, tidak. Kalau teman-teman sudah mendapatkan ACC dari dosen pembimbing, misalkan setelah UTS pun teman-teman sudah layak untuk seminar, kan ya seminar seperti itu. Nah, terus pertemuan selanjutnya teman bisa datang menghadiri temannya yang lain atau konsultasi terus. Nah, ini mata kuliah seminar proposal itu lebih mengarah ke situ. Nah, itu ya teman-teman langsung bisa melakukan riset dan sebagainya. Ya, itu teman-teman untuk kemudahannya di situ. Nah, di situ adalah halaman persembahan. Ini kalau sudah bakunya skripsi ya. Nah, kata pengantarnya juga ada, tidak boleh di dalam skripsi. Nah, kata pengantar itu juga menampilkan terima kasih kepada mungkin kan ya teman-teman masih muda ya, masih punya pacar ya. Nah, orang tersayang. Nah, ini nih, silahkan itu untuk kata pengantar untuk koleksi pribadi. Tetapi yang dikumpulkan di perpustakaan itu berbeda. Sangat-sangat berbeda. Nah, kalau saya dulu ya memang membuat 5. Mendobelkan 5, yang 3 itu bakunya dalam sisi penulisannya maksudnya kata pengantarnya, yang mungkin yang 2 itu berbeda kata pengantarnya. Nah, itu ya dalam penjelasan tak ganti kata pengantar, tapi yang untuk kampus itu harus seperti itu. Nah, itu kalau teman-teman, karena apa? Karena kata pengantar ini penting sebagai ucapan terima kasih dan sebagainya, siapa orang-orang yang membantu, tetapi standarisasinya apa yang ada di dalamnya itu sudah diatur dalam pedoman juga. Nah, ini ya. Terus daftar isi hati-hati dalam penulisan daftar isi, gunakanlah titik-titiknya itu menggunakan semacam semacam sudah diatur sistem gitu. Nah, bisa kok diikut itu diatur bisa. Nah, tidak kita manual titik 1 langsung tab gitu. Nah, ini hati-hati nih, mahasiswa sarjana nggak bisa membuat ini kan ya, lucu kan. Terus ada daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Nah, semuanya ini ada pedomannya. Di mana letak nama tabelnya, label tabelnya, di mana nama gambarnya, gambar 1, 2, 3. Apakah di bab 1 penulisannya gambar itu 1 atau urut atau bagaimana, semuanya sudah diatur di dalam buku pedoman akademik, buku pedoman penulisan skripsi. Nanti baca. Setelah ini Mbak Nafida mau upload, silakan teman-teman wajib baca di situ. Karena ini penting. Hal sepele tapi kadang diabaikan. Sehingga padahal ini sangat penting. Nah, ini ya. Nah, terus ada abstrak dalam bahasa Indonesia dan abstrak dalam bahasa Inggris. Perlu diketahui bahwa karena ini kemarin oleh masa pandemi, nah abstrak dalam bahasa Inggris ini biasanya kita harus mendapatkan paraf ketika skripsi ya, mendapatkan paraf dari pusat bahasa atau dosen bahasa Inggris. Nah, ini ya, ini abstrak dalam bahasa Inggris. Sebelum mendaftar skripsi paling tidak harus mendapatkan parafnya di situ. Karena sebagai sisi penulisan ini sudah sesuai dengan kaidah dalam penulisan bahasa Inggris enggak? Tubinya pas enggak? Dan kata-katanya bagaimana? Nah, ini ya. Nah, ini harus bagian awal dari suatu penulisan skripsi. Ini paling awal. Nah, ini ya. Terus bagian utamanya apa? Nah, di sini bagian utamanya ini biasanya di dalam per bab ini
mengikuti jenis penelitian. Mengikuti jenis penelitian yang ada. Nah ini ya. Misalkan bab 1 kita berbicara mengenai kajian suatu pendahuluan. Perlu diketahui adalah pendahuluan itu yang pertama adalah latar belakang. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa latar belakang ini berisi tentang suatu masalah. Latar belakang itu berisi tentang suatu masalah. Ini saya tekankan di situ. Nah, sebenarnya apa sih itu masalah? Nah, ini ya. Apa sih sebenarnya itu masalah? Nah, teman-teman harus tahu masalah itu apa. Karena di dalam kajian suatu riset, masalah ini ada yang perlu diteliti dan ada masalah yang tidak perlu diteliti. Nah, sekali lagi itu ya. Hal simpel untuk mendeteksi apakah suatu masalah itu perlu diteliti atau tidaknya. Misalkan ada dari hasil kajian observasi atau wawancara di dalam suatu sekolahan, bahwa pembelajaran matematika di kelas 8 sekolah A itu kurang baik. Siswa kurang antusias. Nah, kita melakukan suatu wawancara terhadap siswa-siswanya. Dari hasil wawancara, dari hasil observasi, itu didapatkan guru tidak menyenangkan. Atau problemnya itu berawal dari guru. Nah, itu ya. Dari modelnya, dari penyampaiannya, pokoknya gurunya itu dari situ tidak siswa kurang antusias lah, seperti itu. Nah, itu ya. Nah, karena yang dilihat itu bukan sosok gurunya, bukan orangnya yang tidak disukai, tetapi dari segi penyampaiannya, makanya setelah kita lakukan melihat wawancara dan sebagainya, makanya kita menawarkan suatu model, kita menawarkan suatu obat untuk merubah suatu model pembelajaran, ataupun bisa dikatakan pembelajaran di kelas itu biar menyenangkan bagaimana. Nah, itu perlu diteliti. Tetapi yang tidak perlu diteliti ya bagaimana jika dari wawancara siswa itu tidak suka ke gurunya. Siswa itu sudah tidak, walaupun gurunya bagus mengajarnya, cara menyampaikannya, kita lihat observasi, tapi siswa itu tidak suka pada gurunya. Nah, itu tidak perlu diteliti, ganti gurunya. Nah, itu loh. Nah, inilah suatu latar belakang, jadi berisi masalah. Jadi masalah itu bisa dikatakan bahwa antara harapan, idealisme, antara idealisnya suatu pembelajaran itu kontradiktif atau bertentangan dengan kenyataan. Harusnya pembelajaran matematika itu yang baik itu bagaimana, tujuan pembelajaran matematika itu bagaimana, kok di sekolah tidak sesuai. Nah, makanya itu menjadi suatu masalah. Jadi teman-teman di sini juga kadang-kala ada namanya adalah identifikasi masalah, juga ada rumusan masalah. Ini berisi suatu pertanyaan, hal-hal yang akan kita teliti. Nah, rumusan masalah inilah nanti yang bisa memunculkan suatu hipotesa. Kalau itu dalam penelitian kuantitatif atau penelitian eksperimen. Nah, ini ya. Nah, ini kebalik ya, bawahnya adalah rumusan masalah, ini mohon maaf, ini B, ini batasan masalah, C-nya adalah rumusan masalah. Nah, misalkan rumusan masalahnya ini ada dua pertanyaan, maka tujuannya harus ada dua item pernyataan. Nah, ini ya, ini dua, terus di kesimpulan harus ada dua juga. Kalau ada hipotesisnya harus ada dua juga. Jadi tergantung di rumusan masalah ini ada berapa pertanyaan. Kalau di sini ada 3 pertanyaan, maka tujuannya harus ada 3, kesimpulannya harus ada 3. Nanti kalau ada hipotesisnya harus ada 3. Dan semuanya sinkron di rumusan masalah, karena itu merupakan satu keliniaran yang sama. Seperti itu. Nah, mengenai tujuan, nah teman-teman hati-hati tujuannya. Jangan ada kata-kata tujuannya hanya untuk mengetahui. Nah, cobalah teman-teman mengkaji taksonomi Bloom untuk mengetahui. Ini kan adalah tahapan C1. Itu untuk anak SD itu. Anak SD hanya untuk mengetahui. Kalau level sarjana paling tidak ya harus bisa mendeskripsikan, menganalisis, atau untuk memperoleh, seperti itu, mengembangkan. Nah, itu apanya seperti itu. Jangan hanya mengetahui, tujuannya mengetahui. Nah, itu anak SD. Ya. Mengetahui itu sama halnya ketika kita penasaran.
Oh, itu ada apa ya di situ kok ada banyak orang? Dilihat, oh cuma ada ini toh banyak orang situ karena pas sedang banjir ya gitu. Cuman pulang langsung pulang ya sudah seperti itu mengetahui Pak. Tapi kita tidak memahami kenapa kok bisa banjirnya, kenapa ini. Nah itu kan tahapan untuk mendeskripsikan suatu ini dalam tujuan. Nah kalau di dalam manfaat riset itu tentu tidak hanya untuk pihak sekolah, untuk kampus, tetapi juga untuk masyarakat itu manfaatnya apa? Jangan-jangan kajian riset yang teman-teman lakukan itu kurang bermanfaat di masyarakat. Nah, seperti itu ya. Nah, masyarakat itu kalau dalam konteks pendidikan biasanya sudah diwakilkan di sekolah, Pak. Enggak Pak, salah seperti itu ya. Nah, di situ. Nah, kalau dia penelitian pengembangan, nah nanti ada kajian spesifikasi produk di sini. Yang akan kita lakukan itu apa? Ini dalam penelitian pengembangan. Makanya nanti bacalah buku pedoman. Baca buku pedoman nanti mengenai penelitian pengembangan, penelitian eksperimen, nanti akan ada titik-titik perbedaannya seperti itu. Nah, kalau di bab 2 ini adalah berisi setelah kita bab 1 itu adalah kajian masalah yang kita lakukan. Nah, nanti di bab 2 ini lebih condong nanti untuk menguatkan kita dan orang lain. Ingat loh, menguatkan kita dan orang lain dalam memahami apa yang kita tulis agar orang lain dan kita itu sangat kuat untuk menyelesaikan apa yang jadi masalah di bab 1. Makanya sangat diperlukan suatu tinjauan pustaka, kajian pustaka, atau landasan teori yang kuat seperti itu. Nah, karena kita seorang pendidikan, tentu kita harus mengkaji namanya adalah pembelajaran matematik. Yang poin B, C, D itu tergantung variabel apa yang kita tulis. Kalau misalkan kita mengkaji keefektifan model pembelajaran cooperative learning tipe number head together, ditinjau dari kemampuan berpikir kritis. Makanya tambah aja sini cooperative learning tipe NHT, terus di sini adalah kemampuan berpikir kritis. Nah, ini mengikuti variabelnya di situ harus teman-teman, dan juga teman-teman tambah juga tadi kan mengkaji keefektifan. Nah, apa itu keefektifan pembelajaran? Maka di bab 2 ini harus ada karena itu sebagai dasar kita agar ketika kita ujian dan agar ketika kita itu nanti sudah menyelesaikan bab 3, bab 4, nah bab 4 ya, tidak ada hal yang ditanyakan loh. Yang dimaksud keefektifannya apa? Bab 2. Kita fokus ke bab 2 bahwa kajian bab 2 yang saya artikan keefektifan itu adalah ini. Kita tarik dari definisi konseptualnya. Sehingga apa? Sehingga teman-teman orang lain membaca itu sudah tahu batasan-batasan kita. Kenapa tidak mengambil teori itu? Kenapa tidak mengambil teori ini? Kenapa tidak mengambil teori ini? Kita cari teori-teori yang mendukung tentang apa yang kita tulis itu, tidak sembarangan. Kalau kita berbicara tentang kognitif, ya kan, atau tes prestasi untuk meningkatkan ditinjau dari prestasi belajarnya, teman-teman harus mengambil landasan-landasan teori tentang pembelajaran aliran kognitif, kan seperti itu. Nah, bukan aliran tingkah laku. Nah, seperti itu. Nah ini terus di sini ada juga kajian penelitian yang relevan. Nah, kajian penelitian yang relevan ini teman-teman harus pahami juga bahwa ini diambil dari karya-karya. Kalau dulu itu biasanya mengambil karya dari suatu skripsi, tesis, atau disertasi yang sudah dilakukan. Tetapi saat ini berkembang. Ambillah artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan. Itu melalui Google Scholar, melalui ResearchGate. Nah, itu ada karya-karyanya di situ. Nah, makanya ambillah dari situ, tidak harus dari peneliti, tidak harus dari skripsi, tidak harus dari tesis atau disertasi, tapi ambillah dari artikel itu juga diizinkan. Nah, tetapi kajian penelitian yang relevan ini jangan diartikan hanya sebatas mengutip, tetapi perlu dikaji dulu di bawahnya apa sih yang membedakan kajian teman-teman dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, apa yang lebih berbedanya. Nah,
Dari situ teman-teman harus memahami di situ. Nah, makanya dari bab 2, terutama dari beberapa teori kajian teori di sini A sampai C, terus dari kajian penelitian yang relevan, teman-teman memunculkan namanya adalah kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini tidak lepas dari bab 1, terutama di rumusan masalah. Karena kerangka berpikir ini bagaimana kita berpikir, memikirkan masalah ini yang ada di rumusan masalah ini agar masalah ini bisa terpecahkan. Alur berpikir kita itu bagaimana sampai memunculkan suatu data itu bagaimana sampai selesai. Itu adalah kerangka berpikir. Tidak boleh ada kutipan di dalam kerangka berpikir itu. Karena kerangka berpikir itu adalah bahasa kita melihat masalah, terus kita dukung beberapa teori penelitian yang relevan, maka memunculkan kerangka berpikir penelitian kita dari masalah bagaimana ya ini biar masalah ini selesai. Saya harus ngapain ini? Masalah A ini seperti ini, ada definisi ahli seperti ini, ada penerapan seperti ini, oh berarti seperti ini penyelesaiannya. Nah, karena kerangka berpikir ini ya, pada lazimnya itu nantinya akan mengarah untuk memunculkan suatu desain penelitian, kan seperti itu. Nah, kalau dalam penelitian pengembangan ya desain pengembangan, nah, ini bisa memunculkan itu. Dan di sini juga akan memunculkan suatu instrumen. Ini kita harus berpikir di sini, enggak, makanya seorang peneliti itu harus berpikir. Nah, kalau saya lebih fokus kadang-kala di sini. Alur berpikirnya ini menentukan teman-teman ini siapa yang membuatnya. Kalau di sini dia itu nggak kuat, saya yakin mereka hanya asal. Mahasiswa hanya asal atau asal mengutip atau dominasi yang mengerjakan bukan dia. Karena akan terdetek dari saya di sini kerangka berpikir penelitian. Nah, itu. Nah, disitulah saya kunci ketika saya mau menguji, saya lebih fokusnya dulu di situ. Saya akan membaca pikiran mereka, dilihat dari tulisan itu. Kalau di situ hanya asal copy paste, makanya kadang-kadang kerangka berpikir itu kalau saya ada waktu, jadi saya arahkan. Ini plagiasinya tinggi atau enggaknya? Kalau tinggi, ada yang similar, oh dia hanya copy paste, berarti dia tidak paham terhadap apa yang dia tulis. Makanya dalam ujian-ujian saya hanya akan menanyakan hal-hal yang simpel-simpel saja. Next, Mbak. Nah, teman-teman di sini juga ada hal yang tidak kalah penting. Nah, setelah teman-teman mendapatkan kerangka berpikir, hipotesis, apakah di dalam suatu penelitian itu perlu suatu hipotesis? Nah, gini, ada namanya adalah suatu hipotesis penelitian, ada suatu hipotesis tindakan. Ini ya. Ada juga di dalam suatu penelitian pengembangan itu tidak memerlukan suatu hipotesis. Karena hipotesis itu adalah dugaan kita yang ada di dalam rumusan masalah. Rumusan masalah apakah model pembelajaran kooperatif learning tipe A efektif ditinjau. Itu kan menjadi suatu pertanyaan ya untuk yang kita jawab. Langsung dugaan kita, hipotesis penelitian kita, model pembelajaran efektif H0-nya, karena H0 ini yang akan kita buktikan terbukti atau enggaknya, kan gitu. Sehingga nanti memerlukan suatu kajian riset. Inilah yang disebut dengan hipotesis seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, yang mana tadi yang metode? Nah, sehingga di sini diperlukan suatu metode penelitian, langkah-langkah secara ilmiah. Yang pertama adalah jenis dan desain penelitian. Ini sangat penting, wajib ada itu. Nah, di sini juga ada tempat dan waktu riset. Nah, mohon teman-teman ini bedakan antara bahasa proposal dan ada bahasa yang ketika sudah mengambil suatu data. Kadang mahasiswa itu lupa menulis ini, bahwa penelitian akan dilakukan, nah itu kan bahasa proposal ya. Tapi ketika setelah mengambil data ya diganti. Penelitian dilakukan pada tanggal berapa kali, pada tanggal berapa, lampirkan buat tabel. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti itu teman-teman lupa.
Nah, terus ada populasi dan sampel penelitian. Nah, kalau di dalam penelitian kualitatif itu adalah bahasanya adalah subjek penelitian. Tetapi kalau dalam penelitian kuantitatif itu bahasa disebut adalah populasi dan sampel penelitian. Teman-teman harus mengambil suatu karya teori. Silakan membaca bukunya Prof. Sugiono, terus mengambil buku karangannya Stephen. Kalau kita ada populasi sekian, misalkan kelas A, B, C, D itu ada 132 ya jumlahnya populasinya, kita harus mengambil sampel berapa minimalnya. Itu ada. Berbeda ketika kita jenis penelitiannya adalah penelitian eksperimen. Nah, ini ya. Penelitian eksperimen itu kan biasanya tergantung desainnya. Nah, bisa juga tidak ada yang sebagai pengontrolnya, tapi kita menerapkan dua model. Nah, makanya kan membutuhkan dua kelas. Nah, itu ya. Nah, itu makanya itu tergantung desain untuk mengetahui populasi dan sampelnya ini. Terus ada variabel penelitian. Variabel penelitian ini merujuk ke bab 2. Baik enggak? Baik. Nah, merujuk ke bab 2, petunjuk pematikan. Nah, merujuk ke bab 2 di sini. Di sini ada apa yang kita tulis. Dilihat dari judul, di kajiannya apa yang kita tulis di sini, ya kan? Misalkan nanti kita berbicara model, ini pembelajaran matematika, ini. Nah, A sampai sebelum kajian ini, maka di variabel penelitian, mana Mbak? Nah, di variabel penelitian itu ditulis. Nah, nantinya di bawahnya, masih di variabel penelitian, memunculkan namanya adalah definisi operasional. Nah, variabel penelitian ini sebenarnya adalah rangkuman kita dari definisi konseptual dan untuk menelurkan definisi operasional. Karena apa? Definisi operasional itu sebagai dasar kita untuk mengembangkan suatu instrumen. Gitu. Makanya di sini ada instrumen itu setelah variabel penelitian. Dari variabel penelitian ini kita namanya adalah memerlukan suatu validitas. Nah, validitas apakah perlu reliabilitas tergantung jenis penelitiannya. Makanya baca buku pedoman, nantinya ada validitas dan apakah perlu reliabilitas itu tergantung konsep jenis atau desain penelitian yang kita lakukan seperti itu. Baru yang tidak kalah penting adalah teknik analisis data. Nah, teknik analisis data itu tergantung juga jenis-jenis dari penelitian kita. Nah, ini lihat. Nah, makanya setiap jenis dan desain penelitian ini mengatur bagaimana urutan-urutan bawahnya itu kita tulis. Itu sangat-sangat berbeda. Tidak sama. Bagaimana kita menulis riset, bagaimana misalkan kita menulis riset, jenis penelitian eksperimen. Teknik analisis datanya bagaimana? Ya kan gitu. Nah, karena di sini di dalam teknik analisis data kita juga akan ada subpoin adalah uji coba hipotesis. Langkahnya bagaimana seperti itu. Nah, mengenai hasil dan pembahasan ini adalah secara umum ya. Tetapi namanya kalau di dalam hasil dan pembahasan, kalau dalam setiap jenis penelitian itu berbeda. Kalau misalkan penelitian pengembangan di sini adalah desain pengembangan atau model pengembangan atau desain. Nah, atau hasil pengembangan di sini. Nah, kalau pembahasan lebih condong nanti mengarah ke yang lainnya. Nah, sehingga hati-hati teman-teman, ini secara umumnya itu berisi ini, tetapi dari sisi penulisannya itu tergantung jenis atau model yang akan kita acu. Jenis penelitiannya apa, model atau desainnya apa, nah itu menentukan nama di situ. Makanya baca buku pedoman akademik. Nah, ada juga kesimpulan dan saran. Di sini ada simpulan dan ada saran. Kalau di dalam penelitian pengembangan tentu adalah saran pengembangan media. Gitu ya. Nah, itu akan berbeda ketika dengan penelitian eksperimen juga atau penelitian yang lain juga. Nah, itu. Dan tentu di bagian akhir adalah ada daftar pustaka dan lampiran. Nah, lampiran ini banyak. Ada lampiran itu adalah instrumen pembelajaran, instrumen penelitian,
ada hasil validasinya, ada hasil hitung-hitungannya, lampiran-lampirannya, surat menyurat. Nah, ini tergantung kebutuhan untuk mendukung data. Terus ada juga jika dia itu penelitian pengembangan, ada validatornya, CV, lampirkan CV validatornya. Nah, seperti itu. Next, Mbak. Nah, ini adalah petunjuk pengetikan. Nah, ini adalah idealnya ketika kita sudah versinya sudah skripsi ya, teman-teman. Kalau masih proposal ya enggak segitu ketatannya sampai HVS 80 gram ya. A4S ini ya, Mbak Navida. Nanti diganti A4S ya. Nah, ini. Nah, tidak dicetak bolak-balik. Ini adalah bahasa dalam skripsi. Dalam artian ini ketika sudah fix, teman-teman sudah memulai skripsi, harus seperti ini. Tetapi kalau pembimbingan, ya nanti tergantung pembimbingnya ya. Kalau saya pakai kertas bekas nggak apa-apa. Gitu. Kalau itu bersifat kita ketemu langsung. Tetapi kalau saat ini kan kita tentu sangat menghemat ya, karena online. Nah, tidak dicetak bolak-balik ini ya. Dijilid rapi, menggunakan nanti kertas bablo ya, warna kuning. Nah, naskah dicetak 4 eksemplar dan dapat dicetak di fotokopi ya, digandakan ya, nantinya untuk skripsinya. Nah, ini ukuran kertasnya adalah A4S nanti, sehingga jadinya nanti dengan cover hard copy ya. Nanti juga dibuat yang lebih bagus. Warnanya kuning, kuningnya kayak apa ya kuningnya? Ya nanti lihat lah. Kuningnya nanti ada kok, kuningnya di contohnya di panduan itu warna kuningnya ada, warna kuning karena itu adalah bendera fakultas gitu ya. Jadi teman-teman harus paham. Nah, ini seperti punya saya nih ya, apa fotonya ini. Nah, ini warna kuningnya ini, nah seperti ini. Nah, itu adalah bendera fakultas. Next ya. Nah, untuk masalah pengetikan ini sangat-sangat teknis. Kita harus Times New Roman jenis fontnya. Nah, untuk font size-nya adalah 12. Nah, kecuali nanti dalam sisi penulisan bab-babnya, bab 1 pendahuluan harus ukurannya 14. Dicetak warna hitam. Kalau huruf miring dan sebagainya itu misalkan nanti untuk menandai istilah asing atau suatu daerah atau bahasa Latin, bahasa asing ya, itu kita menggunakan dicetak miring atau italik ya. Nah, seperti itu. Nah, hati-hati juga dalam sisi pengutipan harus saya terangkan di sini. Di situ. Nah, batas tepi atas dan kiri adalah 4 cm ya, atas dan kiri, bawah dan kanan itu 3, jadi 4, 3, 3. Nah, kalau mengenai alinea atau paragraf baru menjolok sebanyak 6 ketukan. Nah, monggo atur aja tabnya itu 6 ketukan atau 0,5 ini dari batas kiri. Nah, kalau dalam penulisan skripsi saya katakan ya berbeda dengan proposal. Kalau proposal boleh 1,5 boleh. Nah, ini adalah 2 spasi. Cobalah Anda atur, kecuali abstrak itu harus 1 spasi. Nanti diatur juga font size-nya juga berbeda untuk itu. Di dalam abstrak itu juga ada. Nah, seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, ini ada di halaman bagian awal, halaman dengan angka Romawi, bagian awal yang tadi ya. Itu kan ada bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir itu ya. Bagian awal itu yang meliputi ada halaman judul, daftar tabel, ada daftar isi, itu harus menggunakan huruf Romawi kecil. Di bagian kanan atas ya, harus hati-hati, Romawi kecil. Bagian utama dan akhir, halaman dengan angka Arab 1, 2, 3, bagian kanan bawah gitu ya. Nah, hati-hati teman-teman. Kalau di bawah bab itu center angka 1-nya, tetapi setelah selanjutnya boleh di bagian bawah kanan gitu ya. Nah, itu. Tapi di bawah bab, misalkan bab 1 pendahuluan, maka halamannya itu center persis di tengah-tengah. Tetapi
Ketika kita buka halaman berikutnya, sudah di halamannya sudah menjorok di halaman bawah kanan. Tabel, najis tabel berada di atas tabel, ditulis dari sebelah kiri tanpa diakhiri titik. Nah nanti terus tabel tidak boleh dipenggal kecuali tidak mungkin diketik dalam satu halaman, maka halaman dilanjutkan tabel, dicantumkan nomor tabel. Nah, tetapi yang paling bagus adalah tabel ini tidak boleh terputus. Nah ini ya, tidak boleh terputus. Kalau memang itu menjadi suatu komponen yang harus ada, makanya di dalam tabel ini harus ditulis lagi mengenai penamaan tabelnya. Ini ya, nomor-nomor tabelnya ditulis lagi. Nah seperti itu. Jika tabel dibuat memanjang kertas atau bahasanya itu adalah kertasnya landscape ya. Bagian atas tabel berada di sebelah kiri. Nah, tabel diketik dari kiri, tabel yang lebih dari 2 halaman atau harus lipat ditempatkan pada lampiran. Ini hati-hati di sini ya. Nah, lanjut Mbak. Mengenai gambar, ada kategori gambar adalah bagan, ada grafik, ada peta, ada foto, dokumentasi ya. Nah ini, terus letaknya ini harus simetri. Judul ini di bawah gambar. Jadi tulis gambar 1, bagan 1. Terus nanti kalau ada gambar lagi di bab yang lain bagaimana penulisannya, maka baca buku pedoman yang lebih detailnya itu ada. Nah ini kunci harus di situ. Nah bahasa tentu bahasa Indonesia yang bagus. Nah, sesuai kaidah EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Nah, kalimat, nah yang terpenting adalah ada subjek, predikat, objek itu jelas, itu aja kalau saya. Dan jangan menggunakan bahasa Cina, kalau saya seperti itu. Maksud saya bahasa Cina itu bahasa omongan kita sehari-hari tetapi ditulis. Sehingga di dalam suatu skripsi itu kayaknya itu teman-teman hanya ngomong tetapi ditulis gitu loh. Nah, itu saya bisa membedakan untungnya. Nah, tanpa menggunakan kata ganti orang. Istilah upaya kan gunakan istilah dalam bahasa Indonesia ya, atau yang sudah di-Indonesiakan. Jika terpaksa menggunakan istilah asing dapat dijelaskan dengan tanda khusus. Nah, secara konsisten atau dikasih telik seperti itu. Ya, Mbak. Judul, subjudul, sub-subjudul. Nah, nanti teman-teman harus hati-hati juga dalam sisi penulisan itu. Nah, karena itu menjadi satu hal yang penting mengenai judul, subjudul itu. Kenapa saya katakan itu? Karena di dalam bab 1 dan seterusnya itu ya. Nah ini harus menggunakan huruf kapital, dicetak tebal, dan jangan diakhiri tanda titik. Nah, terus subjudul ini harus kita berbicara apa ya? Kalau di dalam Microsoft Word itu sebenarnya sudah diatur. Misalkan bab 3 di sini adalah metode penelitian, di sini adalah A, teknik dan instrumennya adalah subjudul ya. Kalau subjudul, kalau di sini sudah sesuai pedomannya adalah huruf, maka di sini adalah angka 1 titik. Tapi kalau di sini ada sub-sub lagi, maka ini akan menjadi huruf di bawahnya teknik pengumpulan data ini. Huruf A kecil, A titik. Kalau dia memunculkan sub-sub judul lagi, maka huruf 1 buka tutup kurung. Nah itu ya, sebelah itu ya. Nah lihat di Word, Microsoft Word itu sebenarnya sudah ada urutan-urutan penulisan secara sistematika. Jadi intinya huruf, angka, huruf, angka, huruf, angka, huruf, angka. Nah itu harus ditulis secara penting seperti itu. Lanjut Mbak. Hal-hal yang harus diperhatikan seperti kata hubung, misalkan sehingga dan sedangkan tidak boleh dipakai di awal suatu kalimat. Ini ya, apalagi menjadi awal paragraf. Nah, itu yang tidak diizinkan. Kata di mana, kata dari, sebagai terjemahan dari Word dan of, sehingga kurang tepat pemakaiannya dalam bahasa Indonesia. Karena kadang-kala kita ini sudah familiar. Word of itu sudah kayaknya sudah melekat dalam bahasa sehari-hari. Kadang kita lupa juga menulisnya ya. Nah, awalan
ke dan di harus dibedakan dengan kata depan ke dan di. Nah, penggunaan ke dan di ini sebenarnya tergantung kata di selanjutnya, apakah dia kata kerja, apakah dia kata benda. Kalau kata benda, ya tentu harus dispasikan. Kalau tidak, gabung. Kalau kata kerja kan gitu. Nah, pemenggalan, nah itu kalau hal-hal seperti itu nanti teman-teman sudah belajar bahasa Indonesia ya, jadi saya tidak terlalu banyak di situ. Pemenggalan kata sesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar harus. Next, Mbak. Nah, ini yang tidak kalah penting, ini kalau saya katakan adalah sangat-sangat penting. Nah, di citasi atau kutipan ini. Nah, ini saya wajibkan bahwa setiap pembimbingan wajib mensitasi dosen, karya dosen. Iya. Wajib mensitasi karya dosen. Itu boleh dosen pembimbingnya atau dosen prodi pendidikan matematika yang lain, tapi di mercubuana saya wajibkan harus ada itu, karena bisa mendeteksi apakah dosen itu banyak karya atau enggaknya. Kalau dosen enggak ada karyanya ya bimbing, ya saya curiga bimbingnya terus gimana wong dosen enggak banyak karyanya kok. Nah, seperti itu. Kecuali dosen itu banyak karya ditunjukkan di Google Scholar, ResearchGate. Nah, itu paling enggak yang ini berarti ya memang pembimbing kita yang memang benar-benar juga pengalaman risetnya banyak kan gitu. Bisa kok dicek di Google Scholar, ketik aja namanya, nanti akan muncul seperti itu. Nah, cara memberi tahu pembaca, Mbak di stop dulu Mbak, saya tunjukkan Mbak, cara ngutipnya Mbak, karena berbeda itu nanti. Kelihatan ya? Sudah kelihatan teman-teman? Kelihatan? Sudah, Pak. Kelihatan nggak? Sudah ya? Nah, ini ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini merupakan publikasi ilmiah yang ada di Google Scholars. Nah, teman-teman klik aja Google Scholars, googling. Nah, nanti akan muncul. Nah, nanti searching aja namanya di sini siapa, nanti akan muncul. Misalkan Pak Nanang Bursa ini. Ya. Nah, ini juga bisa di searching. Ya, kita klik aja di sini. Nah, ini adalah karya-karyanya beliau. Nah, ini bisa diklik juga, atau misalkan yang lain gitu ya. Nah, kalau saya ini kan banyak. Nah, saya di sini. Nah, ini ya. Nah, di sini ada banyak hal. Nah, cara ngutipnya bagaimana? Nah, ini kan kembali ke cara pengutipan ini atau kita mensitasi ini. Nah, di sini kadangkala di dalam pedoman penulisan skripsi itu kalau itu di bab awal, maksud saya di bab 1, bab 2, bab 3 itu mengutip. Nah, ini sudah ada pedomannya. Gitu ya. Sudah ada pedomannya ini ya. Menurut Nuryadi 2017 halaman 6. Artinya dia mengutip karyanya Nuryadi dalam karyanya itu diterbitkan tahun 2017 halaman 6, mengungkapkan bahwa pembelajaran adalah hal sengaja disampaikan oleh, ini adalah kutipan untuk memperkuat statement di atasnya. Jadi kalau kita mengambil atau mengutip karya itu harus saling mendukung, tidak saling berkontradiktif. Itu ya, itu harus hati-hati. Nah, penulisan di akhir kalimat, misalkan gini, pembelajaran adalah ini, titik, selesai ya. Kalau di akhir, jangan dititik dulu, tapi buka kurung namanya, tahun, dan halaman baru titik. Ini yang penting. Nah, itu ya. Nah, terus kalau
penulisnya adalah dua, misalkan Melania Eva Wulanding Tias dan Nafidah Hetty Marhain, hati-hati, ini kan namanya kan nama-nama yang panjang-panjang. Nah, kadang-kala kita itu tidak konsisten membaca orang-orang yang namanya panjang-panjang ini. Iya, misalkan ada yang bilang Melania. Menurut Melania dan Nafidah, ada juga yang mengatakan Wulanding Tias dan Marhain. Nah ini ya. Nah ini hati-hati. Nah ini Wulanding Tias dan Marhain. Ini yang terpenting adalah konsistensi. Nah, pemanggilan di dalam daftar pustaka ini juga mengikuti kaidah. Di dalam pustaka harus mengatakan Wulanding Tias dan Marhain juga. Jangan di daftar pustaka ini tulis Melania Eva Wulanding Tias. Itu tidak konsisten namanya. Nah ini ya, Wulanding Tias dan Marhain 2020 halaman 6 mengungkapkan bahwa sama hal senada disampaikan Wulanding Tias dan Marhain. Nah ini ya, ini juga sama halamannya seperti itu. Ini jika dua orang. Nah kalau banyak orang, nah ini ya, ada Nanang Kusaini, Ari, dan Muhammad Irfan Rumah Soreng. Ini ya, ini menurut Kuzaini. Nah ini ya, kita menggunakan et al ya. Nah ini ya, menurut ya Kuzaini et al artinya ini sudah banyak lebih dari dua orang. 2020 mengeluarkan bahwa hal senada disampaikan Kuzaini et al. Ini penting. Jika dia penulisnya lebih dari dua orang, ini ya. Nggak mungkin kita nulis panjang segini menurut Nanang Kuzaini, Ari Purwanto dan ini tidak. Ya, terus bagaimana penulisannya di skripsi? Harus tulis semuanya. Di daftar pusaka. Karena daftar pusaka itu mengungkap semuanya. Tetapi konsisten. Kalau diambil di daftar pusaka, misalkan mengambil Kuzaini belakang, maka Kuzaini Purwanto, Kuzaini N, Purwanto A, atau ya tergantung nanti hanya mau di depan atau di belakangnya. Kalau Kuzaini itu N, Purwanto A, dan Rumah Soreng MI misalkan, gitu ya. Nah ini penulisan di daftar pustakanya. Nah itu. Nah ini dari sisi penulisan. Nah itu ya. Terus catatan penggunaan et al dan kawan-kawan harus konsisten. Nah ini ya yang saya katakan tadi, harus konsisten dalam daftar pustaka. Semua penulis wajib ditulis. Tidak boleh di daftar pustaka itu Kuzaini et al atau Kuzaini dan kawan-kawan, tidak, harus ditulis semuanya seperti itu. Nah ini ya. Nah jenis-jenis kutipan di sini ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung, dan ada kutipan dari sumber kedua. Ini ya. Nah kutipan langsung prinsipnya adalah jangan mengadakan perubahan, satu sama pun tidak boleh. Bila ada kesalahan pengutip tidak boleh memperbaikinya. Menghilangkan bagian yang dikutip dibolehkan asalkan tidak mengakibatkan perubahan makna. Kadang-kala ini dilakukan untuk menghindari plagiarisme. Nah itu. Jenis kutipan langsung ada dua, yaitu pendek dan panjang. Nah ini ya. Kutipan pendek ini bisa dikatakan kutipan yang tidak lebih dari 4 baris. Kutipan diintegrasikan dalam teks dan jarak baris kutipan sama dengan jarak baris yang ada. Nah misalkan gini, ini adalah kutipan langsung. Nah ini ya, hal senada dengan pendapat Joyce and Well. Nah ini ada juga di dalam suatu karya Joyce and Well mengatakan bahwa, nah ini juga boleh. Artinya dia kutipan langsung dari Joyce and Well. Joyce and Well mengatakan bahwa itu berarti yang dikatakan langsung. Nah ini ya, ini ada tanda kutip 2 ini ya. Nah diakhiri juga kutip 2 baru titik, jangan titik langsung kutip 2, jangan, tapi kutip di akhir langsung baru titik seperti itu. Itu ya. Terus kutipan panjang itu tentu harus minimal 4 baris atau lebih. Nah, kutipan berjarak 1 spasi. Itu yang terpenting di situ. Nah, seluruh kutipan diletakkan menjorok ke dalam, artinya sejajar. Nah ini ya, bahwa itu dilihat meliputi. Nah ini menjorok ini menjorok ini rata ya.
tapi menjorok di sini. Tapi harus satu spasi. Kalau tidak berupa poin-poin-poin, harus tetap diawali dengan kutipan tanda 2 kutip 2 tadi. Tetapi satu spasi menjorok. Dan ini harus ini sejajar ini ya, di sini. Nah, kalau misalkan itu tidak berupa poin-poinnya. Kalau berupa poin-poin ya tetap seperti ini penulisannya. Nah, kalau kutipan tidak langsung adalah mengambil gagasan atau ide atau sumber lain tetapi disampaikan kembali dengan bahasa pengutip, maka caranya adalah yang dikutip hanya ide pokoknya, sedangkan bahasa kutipannya menggunakan bahasa sendiri. Nah, kutipan diintegrasikan dalam bahasa naskah atau teks. Jarak bagian kutipan sama dengan jarak bagian teks lainnya. Tidak boleh menjorok-menjorok, nggak boleh. Kutipan tidak menggunakan tanda kutip kalau itu kutipan tidak langsung. Nah, ini ya. Nah, ini contoh kutipan. Ini, mengutip kalimat yang telah dikutip orang lain dalam naskah, artinya pengutip harus menyebutkan kedua sumber yang ada. Nah, ini contoh menurut Mulyasa 2013 halaman 13, guru mempunyai peran sentral dalam setiap pembelajaran, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan evaluator. Nah, di dalam karyanya Pak Nanang Kusaini dan Rusdianto Santoso, nah dia mengutip punyanya Mulyasa, maka dia mengutip ini ya, dia mengutip karangannya Mulyasa, maka cara penulisannya adalah menurut Mulyasa 2013 dalam Kusaini dan Santosa. Ternyata karyanya Pak Nanang dan Pak Rus ini ditulis dalam tahun 2016 halaman 89, tetapi mengutip pernyataan, dan teman-teman membaca karangannya Kusaini dan Santoso ini, di dalamnya ada statement menurut Mulyasa. Jadi sisi penulisannya seperti ini. Nah, terus bagaimana penulisan di daftar pustaka? Penulisan di daftar pustaka adalah gunakan Kusaini dan Santoso ini. Ini di dalam daftar pustaka. Jangan menurut Mulyasa ini, tapi gunakan yang artikel atau karangan ilmiah yang kita baca, seperti itu. Nah, kalau penulisan daftar pustaka semuanya wajib diselesaikan dalam daftar pustaka kutipan ya, gunakan IPA style ya, karena IPA style itu saya contohkan ketika kita mengutip suatu karya, misalkan gini, kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini ya, saya coba artikel, saya klik artikelnya. Nah, untuk merujuk atau mengkutip, nah ini klik ini, kutip. Ini ya, kutip. Nah, di sini ada. Ini loh. Nah, ini sudah copy paste saja, Ctrl C, copy paste. Nah, ini penulisannya sudah sesuai stylenya ini, IPA ini. Sudah, tinggal dipindah di daftar pustaka, tinggal diedit susunannya, tata letaknya saja. Misalkan misalkan dia tidak bisa sebaris, harus ada 2 baris. Nama ada yang stylenya itu baris kedua harus menjorok. Nah, itu ya. Nah, itu tinggal dirubah aja formatnya. Atau ini penulisannya ini biasanya pengembangan, P-nya besar, M-nya besar, M-nya besar, M-nya besar, ini ya, mobilnya juga besar, tapi dimiringkan. Ya silakan, kalau itu nggak apa-apa. Tidak akan mempengaruhi. Karena apa? Kalau tidak mengikuti kaidah EPA style EPA itu, kalau kita mengambil karya artikel atau skripsi yang sudah terlink di Google Scholar, akan merugikan penulisnya. Karena seorang penulis tidak tahu bagaimana dikutip atau enggaknya, tidak tahu, padahal dia tahu. Seperti karangan saya ini, ada satu karya saya yang sudah dikutip lebih dari 30, saya baca itu, karena saya googling, keywordnya adalah creative problem solving. Itu adalah model yang saya kembangkan, karena biasanya adalah kan problem solving, saya memunculkan desain model creative problem solving. Nah, itu dari saya.
Nah itu banyak dikutip, itu mesti muncul nama saya ketika mendetek creative problem solving itu. Tetapi tidak muncul sampai sini itu. Ini saya sudah banyak ya, sudah lebih dari 40, ya, ini banyak yang belum masuk juga. Nah ini tidak muncul. Nah implementasi model pembelajaran creative problem solving ini dia tidak muncul. Nah karena apa? Karena di UIN dia tidak di repositori kan, gitu, tidak memunculkan. Ini saya bisa ngurus ini. Nah, sehingga tidak bisa. Padahal ini karyanya lebih dari 30 karya yang mengutip karangan saya. Nah itu terus apa lagi? Dari sisi daftar pusaka yang menggunakan style itu, kalau dalam buku, nah hati-hati Mbak atau Mas, kalau buku itu hard copy atau kita membaca buku langsung, nah nanti penulisan bukunya ya ini terkonsistensi, apakah dia menggunakan Syekh, M. Nah kalau itu di dalam penulisan bab 1, bab 2, bab 3 kita mengambil menurut Syekh, nah artinya ini konsisten Syekh di awal panggilannya. Tetapi kalau lengkap ya di sini harus lengkap, tapi semuanya konsisten harus lengkap seperti itu. Nah ini kan sebenarnya seperti ini. Nafida Heti Marheni. Tadi disebutkan menurut Marhen, maka di dalam sini pemanggilannya harus Marhen. H titik. Artinya ini menjadi disingkat. Yang terpenting nanti kalau ada nama yang lain konsisten. Ini yang terpenting adalah konsistensinya di situ. Nah itu ya. Terus apa lagi? Nah ini kalau dalam buku. Tetapi kalau buku ini, penulisan buku ini, tetapi buku ini ternyata sudah teman-teman membacanya dari Google. Nah ini ya, dari Google Scholar seperti ini. Ini kan buku kan, ini bukunya. Ini adalah buku. Maka bisa juga kita menggunakan style FPA tadi. Nah ini bukunya. Apakah ini salah? Enggak. Ini loh. Seperti ini selesai. Karena ini teman-teman membaca bukunya tidak hard copy, tetapi mengambil data bukunya di sini. Yang sudah di Google Scholar kan. Ya tulisannya seperti ini. Apakah itu disalahkan? Tidak. Seperti itu. Bisa dimengerti. Nah ini dua hal yang berbeda loh ya. Nah itu. Nah ini. Kalau dia mengambil proceeding juga menggunakan style API juga iya sama. Kalau proceeding saat ini diwajibkan semuanya harus ada Google Scholar-nya. Kalau proceeding tidak ada hard proceeding sekarang, harus proceeding sekarang, dan semuanya terlink di Google Scholar. Nah ini semuanya terlink di Google Scholar. Nah ini proceeding ini. Bentar. Nah ini lebih memudahkan kalau proceeding. Kecuali teman-teman mempunyai basic data, punya data proceeding yang berupa hard. Nah ini kemampuan menyelesaikan soal cerita pada LKPD berbasis etnomatematika Batu Akik. Ini di mana ini? Batu Akik itu Pakistan. Nah ini. Nah, artikel terkait klik aja di sini. Nah ini klik aja. Nah selesai. Nah ini pas sesuai. Kalau dia proceedingnya semuanya dilingkan di Google Scholar. Nah kalau ini, nah ini ya. Nah ini kan tentu ini berupa proceeding yang bisa saya katakan adalah tidak di Google Scholar kan. Artinya kita membaca proceeding hardnya gitu loh, sudah di copy gitu. Tapi saat ini di dalam proceeding itu semuanya sudah menggunakan style APA itu. Nah kalau jurnal juga sama menggunakan style APA. Kalau jurnal itu setiap jurnal wajib sekarang harus ada di dalam jurnalnya, tapi tidak ada di Google Scholar. Anda bisa juga mengambil di link jurnalnya. Di link jurnalnya itu juga ada di jurnal yang kita kelola. Ya. Nah di situ juga ada cara pengutipan juga ada. Nah itu ini juga bisa diambil
dari sininya juga boleh. Apabila di dalam karya jurnal itu tidak terlink di Google Scholar, teman-teman bisa mengutipnya dari sini. Nah ini ya, misalkan gini, kalau kita misalkan menurut Wulan dan Eva ini, dia ada di jurnal Innovation Pendidikan, Inovasi Pendidikan Matematika, tetapi catatan ya, tetapi tidak terlink di Google Scholar. Nah teman-teman cara penulisannya boleh seperti ini. Nah ini ya, kalau terlink di Google Scholar nggak usah khawatir, tinggal menggunakan style yang saya katakan tadi, APA ini. Ini penting ini ya. Nah kalau penulisan naskah publikasi harus mengikuti template, itu yang terpenting. Nah sudah ada template-nya. Nah judul bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris abstrak ya, atau ada juga jadi abstraknya juga ada Inggris, nama penulis, instansi penulis, dan ada korespondensi. Jadi korespondensi itu adalah narah hubung. Ketika ada perbaikan-perbaikan, email mana yang digunakan. Nah itu ya. Karena apa? Bisa jadi penulis pertama itu, misalkan penulisnya itu penulis pertama, ada penulis kedua, narah hubungnya penulis kedua juga boleh. Itu korespondensi penulis. Harus ada pendahuluan, metode, hasil pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Semuanya ini sudah ada contoh realnya di buku pedoman penulisan tugas akhir. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Nuryadi atas materi yang disampaikan. Sangat detail dan jelas juga ya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi silakan bagi teman-teman yang punya pertanyaan bisa disampaikan dengan open mic saja. Baik, silakan. Saya Mbak Naf. Baik, silakan langsung disampaikan saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Saya izin bertanya, nek semisal saya ingin menulis kayak catatan kaki gitu atau footnote ya. Nah itu teknisnya bagaimana gitu? Baik. Kita tamu dulu atau langsung dijawab Pak Nuryadi? Langsung jawab aja Mbak. Oh ya, baik. Monggo Pak, terkait catatan kaki tadi. Ya. Mengenai apa? Catatan kaki. Ya, footnote ya. Nah, kalau catatan kaki, saya contohkan langsung aja ya Mas ya. Oke Pak. Biar nanti tidak bolak-balik. Atau Mbak Nafida tamu dulu Mbak, saya contohkan dulu Mbak. Yang lain Mbak Nafida. Baik, silakan ada pertanyaan lain. Gimana teman-teman? Mas Artika ada pertanyaan lain?
Atau cukup itu dulu? Ini terkait penulisan di kutipan, Mbak. Judul saya di situ kan ada kutip teman Ritma gitu ya, Mbak. Nah, terus Ya. nanti nek semisal saya tulis gitu ya, misalkan maka dari itu bla bla bla, ini apa dengan judul kan kutip judul skripsinya begitu, Mbak. Nah, Mau nitip skripsi gitu ya? jadi nah di judul saya itu kan ada kutipan juga situ teman Ritma yang menandakan bahwa itu judul aplikasi gitu, Mbak. Nah, apakah nanti pas nulisnya itu berlaku kutip dua gitu lalu di dalamnya itu kutip satu gitu, Mbak? Kutipan sebentar. Kutipan dalam kutipan gitu kah? Atau gimana? Iya, Kok kutipan dalam. belum jelas? Kutipan dalam kutipan. Jadi ada aplikasi skripsi yang lain yang mengangkat teman Ritma juga. Mm-mm. Nah, baik. Kita tampung dulu. Atau sudah siap Pak Andriadi? Yang catatan kaki dan baik, kita tanya lagi aja ya. Silakan teman-teman yang mau ada pertanyaan disampaikan dulu. Tadi Mas Ardika sudah, apa ada lagi? Cukup jelas kelihatannya. Jurnal. Oh iya, saya tanya-tanya. Oh iya, silakan Kak. Ini semisal ya udah nulis gitu, Mbak, terus pengen ngecek eh, tingkat plagiarismenya itu nanti ngajuinnya gimana, Mbak? Kalau misalkan ke prodi ya Turnitin gitu. Baik, kita sambung lagi. Ada lagi Mas Ardika? Itu dulu aja, Mbak. Baik. Pertanyaan lainnya mungkin? Silakan disampaikan. Kita cek satu-satu. Gimana Mbak Arsita? Ada pertanyaan? Gimana nih? Mbak Atika Yulia? Oh, Mbak Arsita silakan. Belum Pak. Belum. Itu Mbak Titik mau ngomong tadi kayaknya. Oh ya, silakan Mbak Titik. Ya, mohon izin bertanya ya Mbak. Silakan. Sebelumnya saya kan ambil judul skripsinya itu tentang desain pembelajaran matematika yang Mbak berbasisnya hypothetical learning trajectory. Nah, berarti kan nanti saya membuat perancangan atau desainnya itu. Nah, kalau nanti saya buat desainnya itu perlu validasi terlebih dahulu atau saya buat desain kemudian saya uji untuk efektivitasnya baru nanti saya bisa simpulkan, Mbak. Yang pertama itu apakah desain itu harus saya validasi dulu ke ahli. Terus yang kedua terkait hipotesis, kalau misalkan saya hypothetical learning trajectory itu kan alur lintasan belajar ya Mbak. Itu perlu saya validasi juga ke ahli atau cukup hipotesis terus kemudian nanti saya buktikan gitu. Jadi kesimpulannya HLT tadi perlu divalidasi atau tidak, begitu ya? Iya Mbak. Baik, ada lagi? Mungkin itu Mbak. Baik, siap. Ini sepertinya Pak Derajat sudah. Gimana Pak? Ya, yang Pak jawab dulu, yang Mas Dika dulu bagaimana perusahaan footnote atau catatan kaki. Nah, kalau footnote itu penulisannya selalu di akhir, Mas, atau di sini ya. Misalkan ini kita kursornya dikasih sebelum titik, ya kan Mas, biasanya diakhiri di akhir kalimat. Berdasarkan hasil atau gini. Kalau pembelajaran matematik bagi remaja semakin dituntut mempunyai pengetahuan berpikir kritik, kreatif, dan kepribadian yang jujur dan mandiri. Sebelum titik, kamu kursornya ini kan di sebelum titik ini, terus kamu klik reference, langsung klik ini, insert footnote.
Nah, otomatis dia akan ngikuti di sini. Nah, selanjutnya kalau diurutkan, nah, maka langsung ketik namanya sesuai nih. Kamu mengutip karyanya siapa? Ini loh. Misalkan itu Nuryati, ya Nuryati aja. Nah, tapi ini adalah fontnya adalah biasanya adalah 10. Nah, ini juga Nuryati sama. Mau lengkap atau enggaknya itu, nah nanti ngikuti. Yang terpenting kalau di dalam footnote adalah ada halamannya. Seperti itu. Sama. Nah, itu yang dipindah di daftar pustaka. Nah, itu. Selalu di koma seperti ini. Koma mau titik itu tergantung gaya selingkung, Mas. Dan nanti juga kalau dia diambil di buku atau enggaknya ya ditulis saja di sini. Inilah penulisan footnote, Mas. Baik, Pak. Kalau jenengan menggunakan style APA ya sama, boleh, itu tinggal copy paste di APA itu tadi. Ini misalkan ini ya, ini udah nggak masalah. Sebenarnya footnote itu hanya untuk mempermudah apa yang kita tulis itu tinggal kita pindah di dalam daftar pustaka itu lebih mudah. Nah, ini tinggal kita sesuaikan edit, ya, nggak mungkin. Nah, ini kan harus ini kita edit nggak apa-apa. Ini sudah 10 ya. Nah, nanti tinggal kita ngikuti aja, ininya kita ubah, ini juga nggak masalah. Ini kan sudah ada halamannya. Seperti itu, Mas. Ya, sesuaikan tulisan yang baik seperti ini, Mas. Karena kalau di copy paste kan besar semua nih. Nah, kita rubah aja. Seperti itu. Perlu itali nggak? Kalau itali ya tandai kasih itali seperti ini, Mas. Nah, itu Mas Dika. Oke, Pak. Nah, mudah toh, Mas? Ya, kalau ya saya coba-coba dulu. Nah, tinggal seperti itu penulisannya. Nah, untuk mengikuti apakah nanti susah atau enggaknya ya nanti tergantung suatu karya yang kita kutip itu nanti ada di Google enggak, apakah dia buku yang kita beli tidak di online kan, tidak di Google Scholar kan, ya nanti kita tulis sesuai kaidahnya, Mas. Halaman berapa harus ada. Nah, itu, Mas. Nah, kalau ini baru ya nanti tambah halaman sini. Titik halaman berapa. Nah, itu, Mas. Itu punya footnote. Oke, Pak. Ini kan artinya file 7 nomor 2 toh. Ya, Tambahi halaman berapa. Seperti ini, Mas Dika. Ini ya. Nah, ini adalah tinggal kita browsing aja, tinggal klik aja nih. Kita urutkan mana yang kita type, mana kita klik aja ini. Di sini sudah akan menulis secara otomatis. Nah, ketika kita hapus di sininya, ini ya, ini kita hapus. Nah, ini juga terhapus, Pak. Seperti itu. Jadi hal yang paling, kalau ini yang paling mudah kadang kalau itu memang footnote. Kita tinggal mindah ini daftar pustaka yang menghilangkan halamannya. Itu memang lebih seneng. Kalau saya footnote. Itu kalau body note atau in note di dalamnya ini kita harus mindahkan, kita harus hafal kutip, kita pindah dulu. Tapi kalau footnote tinggal kita tarik aja di sini, titik-titik hilangnya halamannya, selesai. Gitu. Tinggal kita sesuaikan gaya selingkungnya, misalkan ini harus di depan, tahunnya ini di sini ya kita tinggal mindah-mindahi. Tetapi kita tidak mengingat-ingat ini berarti sudah lengkap, ini sudah kita pindah. Itu kemudahannya menggunakan footnote itu seperti itu, Mas. oke, Pak. Nah, seperti itu, ini tinggal klik ini. Ada lagi? Yang terkait cek plagiarisme dari prodi plus ini bagaimana, Pak? Nah, baik, mengenai plagiarisme dari prodi itu gini. Nah, itu dari prodi, nah itu pembimbing, kuncinya di pembimbing. Nah, itu baik pengajuan, ya kan? Kalau pembimbing itu menginginkan plagiarisme itu menggunakan prodi, maka diajukan. Pembimbing mengajukan ke Kaprodi nanti langsung ke LPPM. Seperti itu. Tetapi kalau Kaprodi menginstruksikan nanti cek plagiarisme menggunakan yang sifatnya online saja, terus cek online plagiarisme gratisan ada. Nah, itu bisa juga. Mandiri artinya. Seperti itu. Ada dua pilihan. Seperti itu. Nah, itu Mbak. Simpel kan? Iya, Pak. Baik, Pak. Sudah jelas ya, Mas Atika ya? Jelas.
Yang terakhir terkait teman mati ya. Heeh. Itu ngutip dalam kutipan begitu. Cara penulisannya bagaimana? Mm-mm. Ritme gimana? Ya Pak, itu Pak pertanyaannya. Maksud Menulis dari saya itu kutipan gimana Mbak Mas Dika? Dalam sebenarnya dalam kaidah, maksudnya simbol kutipan gitu loh Pak. Nek semisal ada istilah yang ditanda kutip gitu, terus diketik di dalam tanda kutip juga. Nah, apakah yang di dalamnya itu harus kutipnya harus simbolnya satu gitu Pak? Oh, karena judul Mas Ardi kan teman ritma itu ada kutipan Kutip gitu dua, ya. heeh, Kutip. istilah. Itu di dalam judulnya di judul atau di mana? Ya, jadi misalkan saya mau nulis judul saya gitu kan, judul saya itu pengembangan media pembelajaran teman ritma. Nah, teman ritmanya itu kan istilah ya, maka itu kutip gitu. Nggak perlu Mas kalau dalam judul Mas. Oh, nggak perlu. Nggak perlu ada dalam judul ya. Katakan kalau dalam judul nggak perlu. Oh, ya ya. Berbeda. Kalau dalam judul kan saya juga kena semua Mas. Iya ya. Problem solving itu kan sudah ditemukan pula ya. Gitu. Saya hanya menambahkan kreatif problem solving. Kalau dalam judul nggak perlu. Iya. Judul kan? Judul ya. Ya nggak perlu. Sudah terjawab ya? Sudah, insya Allah. Baik. Tadi ada pertanyaan Pak dari Pak terkait yang bersangkutan itu terkait dengan desain yang paling gampang mungkin proyek atau cara bacanya adalah sampai jadi itu perlu kalkulasi oleh atau tidak. Gimana Mbak? Nggak jelas ya, Mbak. Ditulis saja Mbak. Saya nggak bisa membacanya. Oh ya, baik Pak. Suaranya nggak jelas ya. Atau nanti silakan boleh diketik di chat ya Gimana? terkait Pak, perlu divalidasi atau tidak. Apanya? Kan itu produk gitu ya, produknya berupa lintasan belajar. Nah, apakah lintasan belajarnya itu perlu divalidasi atau tidak? Jadi gini, Mbak Titik itu kan mengembangkan suatu produk, kan gitu ya Mbak ya? Oke, Mana Mbak Bapak. Titik? Oke, Nah, Pak. kalau mengembangkan suatu produk sebelum diuji cobakan ya wajib divalidasi toh Mbak. Itu wajib Mbak. Karena dalam serangkaian dalam penelitian pengembangan itu kan ada namanya adalah kualitas produk. Kualitas produk sebelum diuji cobakan itu harus memerlukan namanya adalah suatu validasi. Nah, di situ harus divalidasi oleh validator. Ada validator untuk memvalidasi instrumen validasi. Ada validator untuk memvalidasi materi dan ada validator untuk memvalidasi media, minimal 3. Nah, seperti itu. Itu wajib. Bapak. Berarti untuk hipotes saya kan ambil basis desain pembelajarannya itu Dengan pengembangan toh Mbak? Saya itu penelitian desain ya Pak. Ya, itu bisa. Sebenarnya mengarah pengembangan sih. Dengan membuat produk atau enggak? Nggih. Judulmu apa? Saya ambil judulnya desain pembelajaran matematika berbasis hypothetical learning trajectory, Pak. Nah, itu jenis penelitiannya apa? Saya kemarin tulisnya penelitian desain, Pak. Nah, artinya kalau desain itu kan lebih mengarah ke pengembangan desainnya atau lebih mengarah ke produknya atau bagaimana? Lebih ke desainnya, Pak. Saya bikin alur lintasan belajarnya itu. Lebih divalidasi, Mbak. Oh, nggih, Bapak. Dan itu wajib dicobakan juga. Nggih. Berarti kalau outputnya sekali lagi, penelitian
pengembangan itu kan artinya pengembangan itu jangan semata-mata harus memunculkan produk juga ya. Kita membuat model. Nah, kalau saya besok saya akan mengedepankan membuat model atau desain penelitian untuk khusus untuk ketika kita mengambil suatu etno itu. Bapak. Itu harus diteliti, harus kita buat dan itu divalidasi oleh ahli. Kalau kerangka desain itu paling tidak nanti kan desainnya itu dengan buat, nah itu harus validasi, benar-benar validasi. Dan tidak boleh validasinya berbeda loh Mbak, penelitian desain itu. Jadi kalau misalkan kita itu nanti membuat lintasan, jadi nanti desainnya kayak apa itu divalidasi paling tidak minimal 3 loh Mbak. Itu hanya untuk memahami itu saja, untuk mengkaji lintasan desain itu minimal 3. Gitu. Itu untuk melihat desainnya saja loh. Bapak. Sama halnya dengan kita itu Pak. Nah, seperti sama halnya dengan Board and Girl dan EDD itu ya. Itu kan juga untuk memunculkan desain itu mereka juga melakukan sampai memunculkan bagan itu loh. Dia itu juga melakukan kajian riset. Dan itu diuji cobakan, divalidasi oleh banyak. Bener nggak langkah ini? Terus hasilnya ini dilakukan riset lagi, dicobakan di sekolah ini, divalidasi lagi, cobakan sekolah ini sampai berkali-kali. Sampai paten itu desainnya kita gunakan itu. Nah itu seperti itu. Artinya memang membutuhkan waktu lebih lama sedikit gitu. Tidak hanya sekali belum kuat uji cobanya. Itu bisa lebih dari 5 kali. Nah itu. Nah jenengan Mbak Titi itu mengembangkannya dari desainnya siapa Mbak? Saya ambil desain dosen, kemudian saya ini Pak. Jadi kan Perbaikan sudah redesign ada. lagi ya? Saya ambil LKPD Pak. Dengan redesign lagi toh? Iya sesuai nanti pas di lapangan itu kan kebutuhannya seperti apa, berarti saya harus baca kebutuhan itu kan Pak, siswa kan Pak. Langsung meredesain lagi apa yang sudah ada kan gitu. Oh, Bapak. Nah, itu hampir sama seperti disertasinya Dr. David gitu. Itu sama baca aja karyanya disertasinya Dr. David. Persis itu. Di ruangan ada, di ruangan saya itu ada disertasinya utuh itu ada. Saya punya itu. Kemarin dikasih saya. Sudah lama sebelum pandemi. Bapak. Dan di bab 3 harus dituliskan jenengan itu meredesain atau mengembangkannya dari siapa. Nah, itu harus ada di situ. Karena semata-mata hanya tidak ada basicnya yang dikembangkan apa. Karena jenengan membuat desain kan seperti itu. Tapi ada prasyaratnya nggak Pak, desain yang saya ambil itu? Misalkan saya ambil LKPD dari tesis atau minimal tesis atau disertasi gitu Pak? Enggak, ambil aja tapi kan jangan kuatkan aja dari siapanya. Asalkan suatu karya itu sudah dipublikasikan dan sudah didesimensikan dan sudah sah, nggak masalah. Baik Pak. Nah, perlu lagi desain yang kamu kembangkan dari situ ya itu yang perlu dicobakan yang itu. Itu R&D nggak sama. Tapi jenengan hasilnya adalah bukan produk atau media tapi bentuknya adalah desain itu. Pak. Desain seperti apa yang kamu inginkan kuatkan di bab 2 kan seperti itu. Apa itu desain? Biar kita nggak salah mengartikan desain, kata-kata desain kan gitu. Itu Mbak Nafida. Terima kasih Pak Nur. Baik, terima kasih juga untuk Mbak Titi untuk pertanyaannya dan Pak Triadi atas jawabannya. Silakan mungkin teman-teman yang masih ada pertanyaan boleh disampaikan. Masih ada waktu. Mbak ini nggak ada presensi ya Mbak ya? Ada Pak. Oh ada Pak sertifikatnya? Indah saya kirim di chat. Oh iya. Nanti kan bisa untuk
menambah di lainnya, di mana di SKPI-nya. Kalau ini rutin, besok ada rutin. Silahkan, Mas. Ya, Ada pertanyaan atau tidak? Gimana, Pak? kalau ini rutin kan nanti kan bisa menjadi syarat untuk ujian proposal atau apa melampirkan ini kan dulu. Nanti kalau ada sertifikatnya. Tapi ke depan kan boleh. Itu kan diatur dalam kebijakan Baik, Pak. prodi kan. Kebetulan memang series, Pak, ini. Oke, nanti kan lihat persepsi. Iya, Pak. Ada lagi Mbak Nafida? Oh, baik. Silakan, ada pertanyaan tidak? Kalau misalkan sudah tidak ada, maka diskusi sama tanya jawabnya saya tutup begitu. Halo, selamat siang teman-teman. Bagaimana? Atau cukup? Izin bertanya satu kali lagi boleh Mbak? Boleh, silakan. Sama ini tadi Mbak Erna juga ada open mic ya. Silakan Mbak Titik dulu, nanti dilanjutkan Mbak Erna. Monggo. Oke, terima kasih Mbak. Bapak saya izin bertanya, ini kan nanti yang seperti Bapak sampaikan itu uji coba lebih dari 5 kali begitu nggih Pak. Nah, untuk sampelnya sendiri itu apakah misalkan saya sampelnya misalkan cuma 5 orang atau berapa orang itu ada ketentuannya nggih Pak? Ada. Kalau jenengan kan desain toh Mbak. Nggih. Kalau desain itu jangan satu lokasi Mbak. Bisa dari 2-3 lokasi. Sekarang jangan dicoba produknya itu berupa desain. Oh, nggih. Berarti kalau Jangan beda berbicara kelas jumlah siswanya, bisa juga nanti dalam skala kecil sekolah ini 5 siswa, sekolah B 5 siswa, sekolah C 5 siswa. Oh, nggih Bapak. Dan nanti ada skala besar, nanti jangkauannya lebih luas lagi. Sekarang jangan dicoba desain, produknya desain. Nggih Bapak, nggih. Aturannya Nah itu. nuwun Pak. Oke. Nah, Pak Irfan ada nambahin, Pak Irfan ini datang ini. Selamat siang Pak Irfan. Oh iya, ada Pak Irfan. Live lagi nggak ya Pak ini? Pak Irfan mana? Oh nggak. Halo, Halo Pak. Pak Irfan. Pak Irfan. Oh iya. Belum nyalain mic-nya Pak. Pak Irfan mana? Nggak kelihatan ya? Udah. Pak Irfan. Oh ya mungkin masih di jalan juga ke. Oke, lanjut Mbak. Ya, silakan tadi kayaknya Mbak Erna udah open mic ya, mau ada pertanyaan, monggo Mbak Erna. Ya, terima kasih Miss. Mau bertanya yang tadi itu loh, yang tentang kutipan atau footnote, itu kalau di UMB itu boleh memilih salah satu atau ditentukan Miss? Yang penulisan kutipan dan footnote tadi loh. Baik, Itu jawab aja Mbak Nafida. Jenengan bisa. ada lagi. Kenapa Pak? Jawab aja jenengan Mbak apa itu. Gimana Pak, ini terkait catatan kaki ya? Ya. Pakai catatan kaki atau kutipan yang Atau biasa kayak tadi? in-note. Yang dimaksud Mbak Erna itu apakah harus footnote, apakah harus in-note itu Mbak? In-note. Betul. Kalau di panduan itu pakai apa? Sesuaikan dengan pedoman. Nah, kalau pedoman itu boleh menggunakan in-note, ya konsisten in-note. Tetapi kalau nggak salah di dalam pedoman kita itu menggunakan in-note semua ya Mbak ya. Footnote tidak ya? In-note. Ya, in-note. Nah, footnote tidak Mbak Erna. Oh iya Pak, berarti nanti panduannya itu diberikan atau bagaimana? Iya. Panduan nanti akan di-upload di web Prodi. Oh iya Pak, terus Pak.
Ya, Mbak. Baik, begitu ya Mbak Erna ya. Jadi pakainya innote. Biasanya kalau footnote itu win ya Pak ya. Win itu kebanyakan Ada pakainya beberapa. footnote semua. Karena kelemahan di footnote apabila Footnote. kita menulis suatu artikel. Nah, kalau kita diwajibkan artikel, nanti kalau dari footnote itu biasanya kita harus banyak merubahnya. Nah, itu kelemahan dari footnote. Gitu loh. Nah, footnote itu keuntungannya ketika kita menuliskan referensi di daftar pustaka itu lebih mudah. Tetapi ketika di penulisan di karya tulis atau berupa artikel, nah itu kan jarang menggunakan footnote di dalam artikel, rata-rata menggunakan indnote atau body note. Nah, itu kita harus menulis ulang, bahkan itu merupakan kutipan langsung atau enggaknya. Nah, itu jarang terdetek ketika di footnote itu. Makanya di dalam pedoman kita itu, kita untuk mendeteksi kutipan langsung, tidak langsung, nah lebih enaknya itu menggunakan indnote atau body note itu. Baik, ini Pak termometer suara Pak. Oke, Mbak Lisna. Baik, terima kasih Mbak Erna dan Pak Nuryadi. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya, silahkan. Masih ada waktu. Sepertinya sudah nggak ada lagi nih yang mau bertanya. Baik, saya tunggu lagi. Kira-kira masih ada yang mau bertanya, teman-teman? Apa enggak? Nggak ada yang oke nih. Kalau nggak ada ya Baik, sepertinya sudah nggak ada, Pak. Jadi, jangan lupa presensinya, Mbak. baik. Oke, baik, siapa? Terima kasih semuanya, Pak Nuryadi atas materinya dan teman-teman atas partisipasinya. Acara untuk yang dan tanya baik teman-teman semua. Sekarang kita sudah sampai ke penghujung acara. Semoga bermanfaat dan berkah kita semua. Jangan lupa yang belum mengisi daftar hadir bisa mengisi daftar hadir. Linknya ada di chat begitu. Kemudian sebelum acara diakhiri, saya mengingatkan kembali bahwa sesuai dengan yang telah disampaikan waktu acara Mercuma 3 Awards kemarin, bengkel skripsi ini akan berlanjut, jadi ada seri-seri selanjutnya. Untuk jadwal selanjutnya, insya Allah akan dilaksanakan hari Sabtu, 28 Agustus 2001. Akan ada bengkel skripsi seri 2 tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dilanjutkan di hari Minggu, 29 Agustus 2021, akan ada bengkel skripsi series 3 tentang penelitian dan pengembangan atau R&D. Untuk yang hari Sabtu nanti pembicaranya adalah Ibu Eva dan Bapak Ari. Untuk yang hari Minggu pembicaranya adalah Bapak Nuryadi lagi terkait R&D. Jadi teman-teman sangat disarankan untuk berpartisipasi ya, karena memang rangkaian acara bengkel skripsi ini untuk mewadahi teman-teman yang mungkin masih bingung dan agar teman-teman bisa lebih memahami terkait skripsi itu. Baiklah, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Nuryadi atas materi yang luar biasa disampaikan, sangat jelas. Kemudian terkait pedoman skripsi, semuanya akan lengkap di pedoman nanti, akan di-upload di website PEMAT, nanti akan di-share. Dan terima kasih juga kepada teman-teman atas partisipasinya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah. Amin. Baik, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada foto bersama, Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Mohon dinyalakan videonya. Boleh. Monggo. Dokumentasi ya. Yang lain mana ini, Mbak? Pak Irfan, mana Pak Irfan? Pak Irfan, Mbak Arsita, Mbak Cahya, Mbak Dewi Kartika, Mbak Erna, Mbak Farah. Pak Irfan, lihat Pak Irfan. Mbak Kade, Mbak Mahmudah, ayo semuanya. Nah, sebentar. Mbak Cahya ini. Mbak Cahya ini tetangga saya ini. Ya. Mbak Nutfah. Mana nih Mbak? Mbak Sevina, Mbak Sylvia, Mbak Sri Dayani, Mbak Uun. Mbak Astika itu belum. Mohon maaf, saya online di komputer soalnya.
Oh, baik. Saya juga di komputer. Baik, sudah ya. Kita foto bersama. Ya, kasih apa Mbak? 1, 2. Baik, sudah siap ya? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Ini masih ada berlanjutan lagi ya. Silakan selamat beristirahat. Terima kasih Bapak Nuryadi dan teman-teman semua. Boleh live sendiri-sendiri. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Pak Nur, semuanya, terima Mbak kasih Nafida. Mbak Naf. Hanya Mbak Nafida tentunya ya. Nafida. Oke. Izin ya. Sekali. Coba. Oke, harus bantu